energi ionisasi menurun, jari-jari makin besar. Di sini jari-jari makin kecil, energi ionisasi makin besar. Di sini tolong ada data ini yang menurun atau ini yang ke samping, kamu bisa membaca, ada keterangannya. Jari-jari atom menurun itu ke yang ke sini. Ini risiko ionisasi meningkat, ya yang ke sini. Afinitas elektron meningkat, ke elektronegatifan meningkat. Ini yang keterangan ini panah yang ke kanan. Kemudian panah yang ke bawah, jari-jari makin meningkat, energi ionisasi menurun, afinitas menurun, elektronegativitas menurun. Jadi keterangan yang bawah itu panah yang ke bawah, yang ini panah ke atas. Jadi cara ditulis, ini tulisannya diletakkan di atasnya panah ini, yang ini di samping panah ini. Oke. Kewajibanmu nanti adalah mencari pengertian jari-jari atom itu apa, jari-jari rodanya sepeda ya, dari as sepeda sampai pinggir. Kalau jari-jari atom dari asnya atom yaitu inti atom, dari inti atom sampai elektron terluar, nanti ada pengertiannya sendiri-sendiri. Kemudian jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan makin besar, karena periodenya bertambah, kulitnya bertambah, ya jari-jarinya makin besar. Jadi kalau jari-jari dari atas ke bawah makin besar, ya tahu alasannya, karena bertambahnya nomor kulit ya. Kemudian energi jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode makin kecil. Kenapa makin kecil? Jari-jari itu dalam satu periode kulitnya tetap, nomor atomnya bertambah. Kalau nomor atomnya bertambah, proton di inti, elektron di luar itu makin bertambah, gaya tariknya makin kuat. Kalau gaya tariknya makin kuat, jaraknya makin dekat sehingga jari-jari makin kecil. Kamu nanti lihat ureanya, kenapa jari-jari dalam satu golongan makin besar, kenapa dalam satu periode dari kiri kanan makin kecil, kamu cari alasannya. Kemudian yang kedua, energi ionisasi, energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron terakhir. Jadi kalau jaraknya jauh, energi yang dibutuhkan enggak besar. Misalkan mau mutus pacar, pacarnya di Jakarta, yo pacarmu selingkuh, ya enggak punya energi, mungkin putus ya. Tetapi kalau jaraknya dekat, sering diapelin bawa mobil, ya ikatannya makin kuat sehingga energi yang dibutuhkan makin besar. Jadi kalau jari-jarinya makin besar, energi ionisasinya makin kecil. Sebaliknya, jari-jari makin kecil, energi ionisasi makin besar. Berbanding terbalik ya, jari-jari atom dengan energi ionisasi berbanding terbalik. Kemudian afinitas elektron dan keelektronegatifan itu berbanding lurus sama. Jadi kalau afinitasnya makin kuat, keelektronegatifannya juga semakin meningkat seperti itu. Jadi unsur yang paling elektronegatif di sebelah kanan paling ujung yaitu fluor ya. Kemudian nanti kamu bisa memberikan contoh seperti itu. Jari-jari atom, jarak antara inti atom dengan elektron terluar. Energi ionisasi, energi maksimum yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron yang terikat, elektron yang paling lemah. Afinitas elektron, besarnya energi yang dilepas suatu atom netral untuk menangkap satu elektron, sehingga membentuk ion negatif. Keelektronegatifan yaitu kecenderungan untuk menarik elektron. Bagaimana kecenderungannya? Kalau kecenderungannya besar berarti keelektronegatifannya besar. Kemudian ada tambahan sifat logam dan non logam. Kamu pelajari apa logam, apa non logam, bagaimana dalam satu sistem periodik dari dalam satu golongan dari atas ke bawah dalam satu periode dari kiri kanan. Kamu bisa pelajari. Oke, ya. Kemudian kereaktifan suatu unsur itu mudah melepas atau mudah menangkap. Kalau mudah melepas yaitu unsur logam yang reaktif. Kalau mudah menangkap ya unsur non logam yang reaktif. Reaktif itu mudah bereaksi, mudah bersenyawa. Ya, kamu baca ini kereaktifannya. Dalam satu periode dari kiri kanan, unsur-unsur yang paling mudah melepas di golongan 1 mudah menerima golongan 7, itu merupakan unsur yang reaktif. Golongan 1 unsur logam yang reaktif, golongan 7 unsur non logam yang reaktif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung melepas elektron.
Jadi kereaktifannya bertambah ya. Kamu baca di sini bagus, nggak bisa lama-lama, bisa kamu baca kembali. Kemudian kalau kamu sudah ngerti, jadi sifat tadi dari 4 tadi ditambah sifat logam non logam, kemudian di terakhir ke reaktifan ya. Jadi dari 4 ini tadi ya, cari-cari atom, pengertiannya ini sudah ada, cuma penjelasan dalam satu golongan dan satu periode belum. Kamu cari di buku cetak kamu. Jadi kamu terang jari-jari atom adalah ini, kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah makin besar alasannya apa, jari-jari atom dalam satu periode dari kiri kanan semakin kecil alasannya apa. Kemudian energi ionisasi pengertiannya apa, dalam satu golongan dari atas ke bawah gimana, dalam satu periode dari kiri kanan gimana. Kamu beri penjelasan. Jadi sifat yang saya minta ada ini 4, kemudian ditambah logam non logam, dan yang terakhir ke reaktifan. Kalau sudah kamu baca, kamu rangkum di situ, kamu bisa ngerjakan latihan soal ini halaman 38, yaitu tentang bab tabel periodik atau sistem periodik. Jadi di sini yang kamu kerjakan di sini golongan periode ini sudah tahu di kemarin konfigurasi elektron, tetapi di sini saya kurangi ya, kamu kerjakan halaman 38 konfigurasi elektron dan sistem periodik. Jadi yang kamu kerjakan nanti di rumah, kemudian kalau jawabannya sudah ada ditulis di buku, kemudian di PDF, difoto di PDF, diupload di LMS, di assessment ya. Halaman 10 ini halaman 10 ya, nomor 38 sampai dengan 60. Itu tugasmu dalam minggu ini, bukan udah hari ini. Kalau paling lambat ya minggu, hari Sabtu, hari Jumat sore sudah diupload ya, jawabannya absennya saja, pilihan gandanya tok. Tetapi kamu berusaha tahu alasannya ya. Unsur yang paling mudah melepas elektron ya, kamu bisa melepas. Jari-jari yang paling besar mana? Ini Na, kulitnya. Oh, ini satu periode ya. Ya, mana yang mudah melepas? Ya, nomor 17 kayak apa, nomor 11 kayak. Yang melepas elektron itu adalah unsur yang elektron valensinya 1. Jadi Na ini melepas 1 elektron. Mg melepas 2 elektron, L melepas 3 elektron. Sama dengan uang, ngasih uang 1000, 2000 ya, tentunya mudah yang 1000. Jadi Na mudah melepas elektron. Seperti itu. Jadi kamu punya alasan di situ, sudah ngerti jawab, tidak asal jawab. Sifat unsur dari natrium dibandingkan dengan sifat unsur magnesium, maka unsur natrium bagaimana? Jadi natrium dan magnesium itu satu periode, kiri dan kanan natrium magnesium. Bagaimana energi ionisasi, cari-cari mana yang lebih betul. Oke, makanya kamu rangkum dulu, cari-cari atom apa, energi ionisasi apa, dalam satu golongan bagaimana, dalam satu periode dari kiri kanan bagaimana. Kalau kamu sudah rangkum itu, insya Allah latihan soal halaman 10 ini sampai halaman 11, nomor 38 sampai 60 ini bisa kamu kerjakan. Sampai nomor 60 ya. Silakan, ada pertanyaan, silakan. Muhammad Saruf, kenapa kok baru bergabung ya? Ya bagus, tadi sudah molor karena ada gangguan. Ya, mohon maaf ya. Kamu sudah nggak saya perintahkan absen, yang penting kamu mau mengerti. Jadi dalam sistem periodik itu yang di situ ada sejarah, saya nggak bicara sejarah, ada Dobereiner, ada Newland, ya ini kok ada yang baru masuk lagi ini. Jadi di materi ini sistem periodik itu sejarahnya dikelompokkan menjadi 3 itu triad. Siapa ahlinya? Dobereiner. Dasar pengelompokannya apa? Sifat unsur, yaitu dengan massa atom. Kemudian disempurnakan oleh Newland, yaitu hukum oktav 8 unsur. Sifat unsur pertama sama dengan unsur ke-8, unsur kedua sama dengan unsur ke-9. Itu oktav. Nah, kalau triad itu 3. Unsur yang tengah massa atomnya sama dengan rata-rata unsur pertama dan ketiga dibagi 2. Kamu baca itu. Kemudian Mendeleev, Rothermeier itu menentukan golongan dan periode dan memprediksi unsur-unsur yang kosong, sifatnya sama dengan unsur di sebelahnya.
kemudian disempurnakan oleh sistem periodik bentuk panjang yang modern itu. Itu dasarnya dari Mendel ya. Oke, dasarnya semuanya massa atom kecuali yang modern, dasarnya adalah nomor atom. Jadi nomor atom itu mempunyai kesamaan sifat ya. Dan yang terakhir kamu ya menjelaskan tentang sifat-sifat sistem periodik, yaitu dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron ke elektronegatifan, sifat logam non-logam, dan terakhir kereaktifan. Semuanya ada di modul ini, ada di materi ini, kamu tinggal merangkum. Kemudian penjelasan tentang gimana dalam satu golongan dari atas ke bawah. Ya. Waduh. Namanya panjang, maaf. Kemudian ini berubah kelas dulu baru nomor absen, nggak masalah, mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain yang ubah seperti itu. Tetapi kemarin dari nomor absen kelas itu jauh lebih rapi. Tetapi sekarang ada yang nulis nomor absen nama, ada yang nulis kelas nomor absen nama, nggak apa-apa. Silakan, ini tambah salbut. Ya, ada guru yang menganjurkan nulis kelas dulu baru nomor absen. Silakan, Ibu siapa, Bapak siapa? Iya, tetapi kalau Google Meet minta tolong ya, kalau ulangan digabung ya di situ mungkin waduh untuk ngecek ya. Yang penting kalau hasilnya sudah diupload kan bisa diurut itu dari nama. Saya pikir nggak usah ribet-ribet, saya pingin nomor absen dulu baru nama, nggak usah kelas lah. Saya Google Meet nggak minta digabung berapa kelas, bahkan ada kelas 12 itu protes harus sesuai jadwal Pak. Ya, tetapi mohon maaf, orang itu sesuai jadwal itu nggak semudah itu. Jadi mohon maaf, kamu usul, ya usul itu bisa mau ditunjuk, bisa melaksanakan. Pak, misalkan mengalukan dana sosial, ya, yang ngomong dana sosial itu harus nyumbang dulu gitu ya, jangan ngomong doang. Jadi mohon maaf, kalau usul itu misalkan kurang sempurna, kurang baik, kamu bisa memperbaiki. Ya, jadi mohon maaf, jangan asal ngomong ya, Pak. Harusnya tepat waktu, belum tentu kamu tepat waktu. Ya, kalau Pak Kus secara jujur saya tidak bisa, tapi orang berusaha. Ya, kadang-kadang morono tetangga meninggal ya, masa kita nggak takziah? Ya, kita ya takziah karena kita punya misi sosial, punya tetangga. Jadi saya tidak menjamin untuk Google Meet terus ya. Itu aja. Nanti latihan soalnya nomor 38 sampai 60 kamu kerjakan. Lah urusan kamu ngerjakan bersama atau tidak saya nggak tahu urusan. Yang penting kamu tahu alasannya. Rangkumannya sudah dibuat. Jadi sifat sistem periodik tadi. Ya, saya nggak menugaskan kamu merangkum itu tugas secara lisan, tapi kamu kerjakan. Saya nggak minta dikumpulkan. Ya, yang minta dikumpulkan itu lembar jawab untuk yang pilihan aja. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ya, mohon maaf ini setelah cek tidak semuanya hadir loh ini. Ya. 7, 8. Ada pertanyaan Mas Haris, silakan. Ini kalau kelas dulu, waduh ini nomor 133 11 1 2 3 3-nya nggak ada, 3-nya di mana ini? Oh, 3-nya nggak ada. 5 nggak ada, 6 nggak ada. 11 nggak ada. Ini banyak yang nggak ada ini. Ya. 3 ada, Pak. 3 ada ya. Oh, ini Adila ada. Nomor 20 mana? 20 ada enggak? 20 Malika. Jadi di sini sulit dideteksi. Jadi mohon maaf kalau nanti ada Google Meet ya cukup anu aja. Nomor absen nama ya. Mohon maaf Pak Kus, saya mau bertanya. Ya silakan. Tadi kan panjenengan bilang yang
tabel periodik yang modern itu diurutkan pakai nomor atom. Kalau yang sebelum-sebelumnya apa Pak? Dari apanya? Massa Siklus atomnya. atom. Oh, massa. Atom dikelompokkan itu mempunyai kesamaan sifat. Natrium, kalium, rubidium, ya itu hukum triad kalau 3 oleh Dobereiner. Kemudian 8 hukum otak oleh Newland. Kemudian ketiga Mendeleev dan Lothar Meyer. Kamu baca di bukumu. Bukumu belum diambil ya, nggak ada ya, kamu yang saya upload di WA tadi kamu baca ya. Iya, Pak. Sempurna dibaca. Kalau punya duit ke Malang beli buku kimia, gitu nggak apa-apa. Buku kimia yang bagus Pak, nggak ada buku kimia yang istimewa. Beli aja di Dian Ilmu, ya silakan. Mau di Togama silakan. Tapi kalau di Gramedia nggak ada. Mendingan beli di Willis buku second nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Di sebelah Willis itu ada Dian Ilmu, beli mau 3 serangkai, mau Intan, mau buku Ganesha, Erlangga, monggo silakan. Yang penting buku itu dipelajari. Nggak ada buku yang sempurna, saling melengkapi ya. Ada pertanyaan lagi yang lain silakan. Masih ada waktu silakan kalau ada pertanyaan. Ya, materi ini saya upload di LMS kalau ada LMS-nya error. Tapi karena nggak ada LMS-nya ini sudah saya kirim ke WA-mu ini ya. Latihan soalnya dikerjakan dari sini. Siapa tahu nanti fokus ulangan dari sini ya. Ini soalnya sudah disusun berdasarkan subbabnya. Menentukan golongan, oh ini contoh model soalnya. Konfigurasi ini contohnya. Begitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi, silakan. Kemudian satu hal yang perlu saya informasikan, saya untuk sementara belum belum mengumpulkan ya. Saya punya ya. Kalau soal UTBK itu kamu berusaha download ya. Tapi kalau kamu yakin ada terkait dengan urusan kuliah, mungkin kamu beli yang second atau ada tetangganya atau saudaranya punya buku yang berhubungan dengan soal UTBK ya kamu pinjam atau kamu minta. Kamu minta boleh ya dibeli, mungkin harganya 100 dibeli 50 nggak apa-apa ya. Yang second itu. Ada pertanyaan silakan. Kemudian yang berhubungan dengan data ya tadi malam ada nge-share Pak Iman yang kaitannya dengan data. Dapodik atau data yang di LMS saya nggak tahu, itu tolong ya dasarnya data pribadi itu dasarnya KK. Dasarnya KK. Yang kedua, kalau tempat tinggal itu ya dasarnya KK. Ya, tinggalnya di Panjen, KK-nya Ngajum ya ditulis Ngajum. Ya nggak masalah, jarak sini Ngajum kamu Google Meet. Lintang Bujurnya ya Google Map-nya gimana ya. Kemudian nama orang tua ditulis ya, walaupun di situ namanya ayah atau ibunya ada yang meninggal ditulis dalam kurung almarhum, gitu ya. Keterangannya kalau ada nicknya ya ditulis nicknya, kerjaannya ya kosong ya nggak tahu ya. Kemudian ya punya apa ya, wali murid ditulis nama wali murid, tempat tanggal lahir, pekerjaan, penghasilan berapa ya ditulis ya. Mau penghasilannya besar kecil ya ditulis apa adanya. Oh, Pak saya tulis kecil aja silakan ya. Bapak juga gitu, pekerjaan Bapak misal gajinya 5 juta mau ditulis 1 juta silakan nggak apa-apa. Jadi kalau Anda minta keringanan ya kamu dari awal ini sudah mengajukan keringanan. Tapi syaratnya pekerjaan ayahmu itu ya mungkin buruh. Kalau nggak buruh ya mohon maaf, kamu nanti akan dicek ya di survei gimana ya. Silakan, ada pertanyaan silakan. Diansa, mungkin ada pertanyaan.
Jadi yang utama dari sistem periodik itu selain menentukan golongan periode, kamu juga menentukan sifat-sifatnya. Sifat yang pertama jari-jari atom. Jari-jari atom itu apa? Ya jarak antara inti atom dengan elektron terluar. Kemudian dalam satu golongan jari-jari atom dari atas ke bawah makin besar. Alasannya jumlah periodenya bertambah atau jumlah kulitnya bertambah sehingga jari-jari atom makin besar. Kemudian dalam satu periode, waduh, ini sudah saya mau tutup, Mas Nabil baru bergabung ya. Dalam satu periode, jari-jari atom dari kiri kanan makin kecil. Kenapa makin kecil? Periodenya bertambah, kulitnya tetap, nomor atomnya bertambah. Kalau nomor atom bertambah, jumlah proton di inti, jumlah elektron di luar inti itu bertambah sehingga gaya tarik inti atom dengan elektron di luar itu makin kuat. Kalau makin kuat, jaraknya makin dekat atau jari-jari makin kecil. Ya, kalau jaraknya dekat, jari-jari makin kecil, energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron terluarnya itu makin besar. Sekali lagi, jari-jari atom berbanding terbalik dengan energi ionisasi. Karena energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron terluar. Jadi dalam satu golongan jari-jari makin besar, energi ionisasinya makin kecil. Alasannya apa? Kamu bisa cari di situ. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. IPA 3 siapa ketua kelasnya? Haris, Pak. Iya, Haris ya. Iya. Satunya biar Pak Kus nggak lupa, sering tanya itu terus. Ya, A3 IPA ketua kelasnya Haris ya. Oke, silakan. Yang lain ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini ada yang nggak masuk, cuma berapa orang ini. Sekali lagi saya enggak. Satu orang. Nomor absen berapa? Ya, kemana? Ada keterangan? Rumahnya mana? Tahu? Waduh. Oke, Mas Ketua kelas, bagus. Jadi mohon maaf, saya intinya memberi penjelasan tidak banyak. Jadi di bab sistem periodik ini, kamu nanti berdasarkan konfigurasi elektron bisa menentukan golongan, dan yang kedua bisa menjelaskan tentang sifat-sifat dalam satu periodik. Untuk bisa tidaknya kamu mengerjakan latihan soal nomor 38 sampai 60. Ya, di materinya sudah saya upload di WA karena di LMS-nya masih error. Ya, intinya di situ. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya kira sekian aja. Mudah-mudahan sedikit dapat dimengerti. Jadi pengertian dari sifat-sifat yang 4 sifat logam. Logam itu elektropositif, unsur yang cenderung melepas elektron itu membentuk ion positif, itu namanya elektropositif. Kecenderungan membentuk ion positif itu ion logam. Ion positif itu logam. Ya. Jadi unsur yang elektropositif cenderung melepas elektron, yaitu elektron valensinya 1, 2, 3. Untuk menjadi 8 stabil itu cenderung dilepas. Itu unsur logam. Jadi golongan 1, 2, 3 itu logam. Kemudian golongan 5, 6, 7 itu non logam. Jadi unsur yang cenderung menangkap elektron untuk menjadi stabil 8 elektron. Elektron valensinya 5, 6 itu cenderung menangkap 3, 4, 5. Kalau elektron valensi 7 ya menangkap 1. Kalau menangkap elektron disebut elektronegatif. Jadi unsur golongan 5, 6, 7 itu non logam. Begitu ya. Jadi kamu jangan malas-malas ya. Kalau kimia kelas 10 ngerti, kelas 11 itu gampang. Kelas 11 gampang, kelas 12 itu tambah gampang. Ya. Karena ada kaitannya, ada menjadi prasyarat seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sekali lagi ada hal-hal yang lain mungkin kamu bisa tanya ya. Wali kelasmu siapa? Bu Teta. Bu Teta, terima kasih. Masih ada pertanyaan? Saya belum ada yang kemarin ulangan, ada yang nilainya belum tuntas, tapi ya mohon maaf saya nggak mau cerita banyak.
Nomor absen 30 tidak mengulang, nilainya kecil, nggak mau ngulang. Kemudian ada yang ngulang nilainya belum tuntas, ya ada. Tapi yang sudah tuntas yaitu seperti absen 5, pertama 50, absen kedua 85. Absen 13, pertama 55, kedua 65. Absen 15, pertama 55, kedua 50. Tolong berusaha. Lain kali walaupun nggak saya perintahkan, kamu berusaha untuk bisa mencapai KKM. KKM-nya berapa Pak? Ya prinsip saya 70 itu sudah mencapai KKM, walaupun KKM-nya 75 ya. Oke, jadi kamu lain kali berusaha untuk ulangan dapat 75 atau 70 lah minim ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan, dan yang lain alhamdulillah sudah tuntas semua, sudah mencapai KKM. Cuma absen 30 tadi yang sekarang nggak masuk, nggak ada alasan ya, orang kepanjen, ulangannya sudah nggak ikut remedi, sekarang Google Meet nggak ikut ya. Absen 30 nama lengkapnya siapa? Mas Satrio Dwi Cahyo. Ya, orang alumni SMP mana ini? Oke, nggak apa-apa, nanti saya sampaikan ke wali kelas. Kemudian itu saja. Minta tolong yang pernah remedi itu berusaha kalau ulangan lagi jangan sampai remedi ya. Belajar baik-baik ya. Kemudian di IPA 4 ini banyak masalah. Absen 3, absen 4, absen 17. Wah, ini banyak masalah. Ada yang sudah remedi tapi dapat kecil, ada yang dapat kecil nggak remedi, bahkan ada yang belum ulangan sama sekali. Tapi alhamdulillah IPA 3 sudah baik, walaupun di situ ada yang belum mencapai KKM. Oke, ada pertanyaan silakan. Ketua kelas mungkin ada usulan, silakan. Mas Haris, Alam. Wes. Kalau nggak ada, Pak Kus mohon maaf, saya akhiri sekian aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.